Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Dalam episode kali ini saya ingin menyoroti nasib berbeda antara dua pelatih tim nasional. Ivan Kolev asal Bulgaria yang didepak EXO PSSI tahun 2004 dan 2007. Kemudian pelatih Shin Tae-yong asal Korea Selatan yang nyaris didepak dalam tanda petik beberapa waktu lalu dari timnas senior, mau dilepas dan disuruh konsentrasi ke timnas U20. Ceritanya begini, tahun 2002 Ivan Kolev berhasil mengantar tim Garuda ke final Piala AFF di Senayan. Dalam pertandingan melawan Thailand di partai puncak, setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit, tim Garuda kemudian menyerah 2-4 dalam drama adu penalti. Lalu tahun 2004, Ivan Kolev meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia 2004 di Beijing, Cina. Dalam babak kualifikasi yang berlangsung di satu negara di Arab Saudi, tim asuhan Ivan Kolev berhasil menjadi runner-up setelah menyingkirkan Yaman dan Taiwan dan menjadi runner-up di bawah Arab Saudi. Kemudian Ivan Kolev membawa tim ke putaran final di Beijing. Dalam laga pertama, tim Garuda berhasil menggetarkan sepak bola Asia karena secara mengejutkan tim Garuda menggilas tim favorit saat itu, Qatar, 2-1. Pelatih Qatar asal Prancis, Philippe Troussier, yang melatih Jepang dalam putaran final Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea, menjadi korban. Dia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Qatar. Dan pada saat itu hampir seluruh pengamat tidak menduga kalau Indonesia bisa menang lawan Qatar. Ironisnya, Ivan Kolev kemudian dipecat. Kisah sukses mengantar tim Garuda ke final Piala Tiger atau Piala AFF di Senayan tahun 2002, kemudian meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia 2004 di Beijing, dan mengalahkan salah satu kekuatan sepak bola Timur Tengah, Qatar, 2-1. Qatar saat itu difavoritkan karena Liga Profesional Qatar sedang menanjak dengan merekrut banyak pemain-pemain bintang dari Eropa. Tapi semua itu tidak menjadi pertimbangan bagi PSSI. Salah satu berita yang cukup mengejutkan bagi saya saat itu ialah bahwa Ivan Kolev dipecat atau diganti karena dinilai keras kepala. Ia dianggap pelatih yang tidak mau kompromi dalam hal pemanggilan pemain dari klub-klub Liga Super untuk tim nasional. Bahkan juga dia tidak mau diganggu urusan taktik, strategi bermain, termasuk urusan starting line up. Karena itu dia digeser dan kemudian saat itu ia diganti oleh Peter White asal Inggris yang memang saat itu sukses menangani tim nasional Thailand. Tetapi kemudian Peter White dianggap gagal oleh PSSI, sehingga Ivan Kolev kembali dipanggil untuk menangani tim Garuda menghadapi putaran final Piala Asia 2007 di Jakarta dan Palembang. Dan Ivan Kolev kembali mengukir sejarah, mengantar tim Garuda menang untuk kedua kalinya dalam putaran final Piala Asia. Dalam laga pertama ketika melawan Bahrain, tim Ivan Kolev menang dengan skor 2-1. Bahrain saat itu juga masuk dalam 5 besar Asia karena dalam pra Piala Dunia 2006
setahun sebelumnya, Bahrain mendapat setengah tiket Piala Dunia 2006, sehingga ia kemudian maju mewakili Asia dalam babak playoff melawan Trinidad and Tobago. Hanya Bahrain kemudian gagal ke Piala Dunia karena kalah 1-2 dari Trinidad and Tobago. Dalam laga kedua, tim asuhan Ivan Kolev sukses mengimbangi permainan raksasa Timur Tengah Arab Saudi. Arab Saudi dengan susah payah sampai menit ke-92 baru bisa unggul 2-1. Dan dalam partai penentuan melawan Korea Selatan, Indonesia harus menyerah 0-1 dari raksasa dari negeri ginseng itu. Namun level permainan yang berhasil diangkat oleh Ivan Kolev di level elit Asia diabaikan begitu saja oleh PSSI. Ia kembali dipecat dan diganti oleh pelatih lokal Bedi Dolo. Beberapa hari setelah dia diganti, saya kebetulan mewawancarai dia lewat telepon, dan Ivan Kolev kemudian mengajak saya untuk ngopi, dan dia ingin tahu secara persis apa kira-kira argumentasi PSSI memecat dirinya. Dalam obrolan itu, saya bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya saya mewawancarai Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Nurdin Halid bercerita kira-kira seperti ini, bahwa Ivan Kolev diganti bukan oleh dirinya. Nurdin Halid sendiri mengakui bahwa ia termasuk yang apresiasi, yang menghargai level permainan timnas naik di bawah Ivan Kolev. Namun, kata Nurdin Halid, bahwa keputusan di Exco PSSI bersifat kolektif kolegial. Dan dalam voting, kemudian mayoritas anggota Exco PSSI menuntut atau mendesak Ivan Kolev diganti. Dan Nurdin Halid mengatakan bahwa yaitu keputusan Exco PSSI, jadi bukan keputusan seorang ketua umum. Nasib tragis yang dialami Ivan Kolev nyaris menimpa Sinteyong beberapa waktu lalu. Sinteyong yang sukses mengantar timnas ke final Piala AFF Januari 2022, kemudian 4 bulan kemudian meraih medali perunggu di SEA Games, dan juga tim nasional Under 19 yang juga berada di bawah asuhan Sinteyong terbilang sukses dalam keikutsertaan di turnamen internasional Toulon Cup di Prancis. Tim Under 19 berhasil menggilas tim elit Afrika Ghana 1-0, walaupun kemudian menyerah 0-1 dari tim Venezuela Under 21 dan menyerah 0-2 dari timnas Meksiko Under 20. Apapun, tim Under 19 sudah mencapai level atau menunjukkan level permainan yang jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan walaupun Sinteyong tidak mendampingi langsung tim, namun asisten pelatih Bima Sakti mengatakan bahwa tim Under 19 yang berlaga di Toulon Cup Prancis tetap berada di bawah kontrol langsung Sinteyong. Meski gagal mengangkat Piala AFF dan juga gagal meraih medali emas SEA Games, namun publik secara umum puas dengan kepelatihan Sinteyong. Bukan hanya timnas senior, tetapi juga timnas junior Under 19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia Under 20 tahun depan di Indonesia. Timnas Under 19 yang berlaga di Prancis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik fisik, mental, teknik, taktik. Tim ini sudah mengalami jauh dibandingkan sebelumnya. Namun, bagaikan petir di siang bolong, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan tiba-tiba menyampaikan kepada publik
bahwa pelatih Sinteyong berdasarkan hasil rapat Exco PSSI akan diganti untuk di timnas senior, dan Sinteyong diminta hanya untuk fokus menangani tim Under 19 agar persiapan timnas Under 19 ke Piala Dunia Under 20 tahun depan menjadi lebih baik. Pernyataan Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, sapaan Ketua Umum PSSI, menuai kritikan dan kecaman dari penggemar berat tim nasional dan juga dari para pengamat sepak bola tanah air. Mereka menilai statement dari Iwan Bule tidak etis karena dilontarkan saat tim asuhan Sinteyong sedang bertarung keras merebut tiket Piala Asia 2023 melawan tuan rumah Kuwait, tim favorit Yordania dan Nepal. Dan sebagian lagi menilai bahwa keputusan Exco PSSI tidak berbasis analisis teknikal yang kuat dan komprehensif, bahwa menilai keberhasilan timnas tidak semata-mata berdasarkan menang kalah, tetapi harus dilihat dari begitu banyak aspek. Selain level kemajuan teknik, taktik, fisik, dan mental tim, PSSI harus bercermin di mana posisi Liga 1 Indonesia saat ini di Asia atau ASEAN. Kalau posisi Liga Profesional Indonesia masih berada di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, adalah tidak logis jika menuntut Sinteyong, katakan saja Indonesia harus menjadi nomor 1 di ASEAN. Hassani Abdul Ghani, salah seorang Exco PSSI, kemudian menyampaikan kepada media bahwa keputusan Exco yang menghendaki Sinteyong hanya konsentrasi di timnas Under 19 dan melepas timnas senior, katanya hanya 2 anggota Exco yang menginginkan Sinteyong tetap bertahan di timnas senior. Selebihnya menghendaki Sinteyong cukup fokus untuk tim Under 19. Pernyataan Hassani Abdul Ghani ini langsung mengingatkan saya, memori saya di tahun 2007 ketika Ivan Kolev diganti secara mendadak dan tidak berdasarkan data analisis yang kuat dan komprehensif. Bagi saya, Sinteyong sudah cukup sukses mengangkat level timnas Indonesia, dan keputusan Exco yang ingin menggeser dia hanya menangani tim Under 19 adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun semua berubah drastis usai tim Garuda melibas Nepal 7-0 dan memastikan tiket Piala Asia 2023 dalam genggaman Indonesia. Gelombang dukungan terhadap Sinteyong pun mengalir deras, baik netizen, lewat medsos, media-media mainstream maupun para pengamat. Intinya mendesak Exco PSSI mengubah keputusan mereka agar Sinteyong tetap melatih timnas senior maupun Under 19. Beberapa kelompok supporter bahkan mendatangi Bandara Soekarno-Hatta dengan 2 target: menyambut tim Garuda, memberi apresiasi, dan mendukung Sinteyong agar tetap melatih timnas senior. Kedua, kehadiran supporter fanatik tim nasional di bandara mendesak PSSI agar mengubah keputusan mereka. Desakan publik pun berbuah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan akhirnya menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa Sinteyong tetap menangani timnas senior dan juga timnas Under 19 yang dipersiapkan untuk berlaga di Piala Dunia Under 20 tahun depan di Indonesia. Alasan Exco PSSI bahwa lolos ke putaran final Piala Asia 2023 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
Sahabat bola mania, saya sengaja menyoroti topik ini dengan harapan kejadian serupa tidak terulang. Petinggi PSSI sebaiknya lebih profesional dan bijak dalam membuat keputusan yang strategis, terutama menyangkut pelatih tim nasional senior. Karena tim nasional senior adalah cerminan dari kualitas kompetisi profesional dan menjadi kebanggaan negeri. Kita perlu belajar dari sejarah. Setelah Ivan Kolev diganti tahun 2007 dan tongkat estafet berpindah ke Benidorm, tim Garuda jeblok. Tetapi kemudian PSSI berubah, menyadari kekeliruan dan merekrut Alfred Riedel asal Austria yang saat itu sukses mengangkat timnas Vietnam. Dengan mengatakan begini, bukan berarti kebijakan PSSI harus berdasarkan tekanan fans atau opini publik. Jangan sampai begini, ambisi kita untuk berprestasi di putaran final Piala Asia terlalu tinggi. Padahal kita menyadari bahwa liga profesional kita saja berada di posisi ke-24. Maka yang masuk akal adalah target lolos ke babak kedua, dan itu sudah sangat spektakuler. Lolos babak kedua berarti 16 besar. Kalau itu gagal, PSSI perlu memiliki tim dengan metode evaluasi permainan sepak bola modern, melihat sejauh mana grafik peningkatan kualitas permainan tim nasional dari Piala AFF Januari, SEA Games bulan Mei, Juni kualifikasi Piala Asia di Kuwait, dan nanti di pentas Piala Asia. Bukan soal menang dan kalah, karena sepak bola bukan matematika. Sahabat bola mania, sampai jumpa. Salam sehat, salam sepak bola.